Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet ya. Terus riyen kata dukun niku orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinal. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga saiki dukun kok ngerti alam gaib itu bohong napa? Bohong. Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang sekar jawab ngono kan adu-adu dari sing nyolong jare sing camong. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat, monggo semangsane ningali sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu, taat sapa Halimah tu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saing pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala. Ini apa saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah di iklan gawa Nabi masruratan hale seneng banget. Ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumakosot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khobaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atase sebagiane pira-pira dukun. Ya, seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat amadhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusnya Nabi, niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa aadat lan baleni sapa Halimah alaihi ingat sebadil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri sang urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Papalah mongko ngucap lagu mereka Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif, masih sifat positif ya. Yap nazam zaman. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yap nazam zaman, anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, ya, lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yabna Zamzam, anake apa? Zamzam wal maqami lan anake maqam Ibrahim, war rukni lan rukun, manen ruknul bait. Gini ku maqam rukun ku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Apa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong ngadere napa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yaqodoti ana ta ing dalem melek ro'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami untuk ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel, di operasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Apalah mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam, balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat asekseni kifahan lan langsung. La asyukku kifahan mana kok langsung la asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udam lan ora gamang sapa ingsun ora mamang sapa ingsun ora bereng manane udam. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udam. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala moko matur lagu mereka Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal ghulam hecah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal ghulam he bocahku sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian siralil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril.
Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinil, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan sih alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Terus ribet. Terus riyen kata dukun itu orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit, sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nasa iki dukun kok ngerti alam gaib itu bohong, no? Bohong. Wonten nate tiang bodoni dukun yang ngandel. Pak dukun, kalau kehilangan duit 10 juta, jadi dukun, wah si nyolong ratuh. Barang besar jawab ngono kan adu-adu dari si nyolong. Jari sing camong, saya kon dukun audit 10 juta atau duwe kok kecolong Pak. Ya takake dene butuh nek ana ngomong dijawab apa? Biasa lek ngomong rono. Pak dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sampai eran duwe kok apa? Alpat. Biasa lek ora percaya dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Mau tetep aja dijawab apa? Dijawab. Pak kula pengen bojo ayu tetep kayak wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh lucu kan. Takon nomor ya dijawab. Lah misalnya nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong media apa? Gedhe. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ora tak kira. Ngene sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun dan konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita. Kalau yang kamu saksikan itu benar, maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi. Dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya, kahin itu ada era di mana dia positif. Yaitu qabla bi'tsati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum bi'tsah, akses itu masih ada. Akses itu masih ada. Tapi setelah Rasulullah, dukun itu fayati bimi'ati kasbah. Bohong 100 kali. Paham geleng-gelengnya. Jadi saya ini rasa dukun, rasa dukun anak-anak. Mung dukun yo pinter mencitrakan diri, ora tau adus, suripe ngisor kali, macem, no. Terus dalane reto diakses. Dukun kok parfuman dasinan wae serang andel wong ora ngandel. Dadi dene yo ya ora adus. Rambutnya gondrong, foto jaga iman. Nah, misalnya dukun terus apa? Dasinan, no. Dasinan terus amen WA, kan yo wong ora ngandel, no. Nak rokok melinting terus ning ngisor apa kali terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Ke sana kan sakral. Model pencitraan gaya-gayaan itu gaya-gayaan itu. Saya serono iso ora sekarang kita ngerti bahwa tadri nafsu madza taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas. Dukun kok menyapa absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwatu kalil anbiya'i kufru wa khitam alaika yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dihitopi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dihitopi Allah langsung. Wah, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini ribet. Ya, tapi orang usah aku anti nemen-nemen. Jangan pengiran bagi rezeki. Orang sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya, kadang kan ono wong fakir itu modus. Kayak wong ngemis itu mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemis bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemis dioperasi duit 40 juta, sing ngekeki mos 10.000. Kata mboten. Ruwet teman akhir ruwet. Santri ruwet pemenang liyo. Wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibu kal jalil
Berarti ini bertak wacana awas kena maca cek krotal gratis gak paham. Pokoke maca iki bertak wacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua bebek nangis kok paham. Boleh beli liben no. Ya benar bertak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman ti sapa da ya rupane man Allah di rupane wong yaksuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Kiye kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengku panjenengan menatap diri saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang enggak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Jadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong mbok guyu wis tak wedi kan. Ana unsur taringe, ana lombok, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to. Nah kalau Nabi itu giginya itu detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu fakaan nama yajinuna min kalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama fakaan ad-durra yasqutu min dalikal kalam itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan iki bodoni, ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek kowe wis maca khusuk sing bebo anteng. Wong mesti wah beludas ya. Banyak misteri ya. Oh, ini wis khusuk karena ya memang pembohong betul gayane tok. Lagi khusuk ya modus ya. Terus ropopo gak paham astagfirullah. Ropopo gawok masyaallah. Ada ra jelas maksudnya piye ora jelas. Kuduwe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul ndak kondo. Eling wae ora usah ribet no. Ora usah ribet. Ya nek eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir apa ribet. Lawaan ba'di wasi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko. Pepeko iku ora detail apa lisanul matifi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksudnya untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju, diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga. Itu Nabi memohon supaya umat itu jelas-jelas ini kebebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihan Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nanti mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Begini apa wa anfa diwasi maknaka yaqsuru lisanul matihil mudin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah kedune itu hilang. Kedu sing ono apa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasul itu hilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Itu sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kependelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi yang didelok. Ya salah rambutnya. Paham? Nang tukang potong bar dobong yakin. Tapi berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sekabundut itu bisa mendatangkan rezeki.
Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Kowe urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wah ribet. Medina itu nganti sugih ngono barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hambal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasib ya udah takut. Paling rambut temu malah protes dari pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis ini kok paling nasib pemu berhadapan dengan rambut temu sedewi. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muka-muka pengalaman ini bang. Jadi yang masar mau geger keritingnya dhewe. Cewek saya elek kelakuannya elek. Nah aku melok kue tekan junub ya mbok ketok orang mbok drusi. Apa? Ribet kan apa? Untungmu ya bodoh, coplok sih sedurunge sedih ribet. Nah kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu suruh lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu tidak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudroku kulluh, la yudroku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji kanjeng Nabi ya sebisa kita tetap muji kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Kemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtur duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada memuji dewe, jebule kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan? Jebule mujimu kukli. Keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi itu uang Mekah. Jadi yo tangganya Abu Jahal. Ya bener tenan, tapi orang ngono dol butak goblok. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tangganya Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat bicara Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Badra oleh Nabi kok timo nggih musuh tukang RT, ketua RW kan gak keren no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang musuh, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi, kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, sapa? Maling pitik. Ya apa-apa betul. Kabeh ono. Dadi muji Nabi itu justru Nabi ditambah Abu Jahal itu keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora ngger wong kuat tangganan ambek musuh besar loh. Lan nak muji Nabi ku ngaji, ojo mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Sama bersolat suwengi omae ribet. Muji ojo kowe lah sanut ben apa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita tidak akan sealim para ulama ya. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang
Kalau niat kok nialite Abdul Qadir Jilani, Mbah Mun ijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kalau niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asyadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta, ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu, nah jaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau jaluk ini, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan, itu bisa saja doa itu tidak pas. Nah, doa itu tidak pas, karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya gitu, ya Allah, kalau kepengen jadi wong alim, sing manfaati wong akeh. Uang dimanfaati kue orang mesti ikhlas. Kriting irung puasa, uang kan ora siap jadi murid. Jadi nak Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang itu gak jelas. Paham ya? Juga ngene ya Allah kalau pengen sugih rumah yatim 1000, nak Allah kepengen nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak dongo ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah. Aku menaik dongo ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti itu berarti gawe panitia se, tarian se, nota panggung panitia tukaran se. Mau demi nuruti dongo ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae soal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sing diwer ro. Wis wong sing ngerti tok hasanah, wong ora pada ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya enggak ada. Terus ribet ditompo wae no. Tompo wae. Ya, jadi Sayyidah Aisyah saja, seorang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika masta'adha minhu habibuka Muhammad. Soalnya kira-kira maknanya saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya gue mendingin, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Gue minta sugih, ternyata halakuka fil ghina. Semata rusak nak sugih. Banyak kan orang yang punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Saya daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin, karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam, enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya apa? Fir'aun seru, Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat, waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi terima uang sing angkat, waktu cilik ora kuat, kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu uang sing kuat, angkat waktu kuat. Musuhnya Nabi Soleh, Iromadatil Aimat allati lam yukhwat misluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wat. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gumudi dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibretno ndasmu. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Berarti seru, seru. Nah, tapi kowe kan raro, detail-detail gini gak daripada raro detail, nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enaknya potensi mesti salah. Potensi bahasa halus, nopo? Bahasa halus sih tak berhalus kita ya ora. Lu sangi sorenya potensi, apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah.
Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, api-api manusa apane kholqon bentuk fisike, wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik, iku namane kejadiane, wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong, mboten mungkin. Terus Nabi elek pesek, mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya.